Halo, selamat pagi sahabat petani muda, petani milenial, petani Nusantara yang akan merubah tata kelola bangsa ini. Oke, pagi ini saya Gede Swarse ada di pembibitan saya di Denpasar, Bali, di Jalan Teguh Umar tepatnya, Denpasar. Hari ini saya ingin sedikit memberikan contoh ya tentang bagaimana opersak. Jadi kadang kita sudah melihat bibit-bibit yang dengan polybag size 20 begitu misalnya, akarnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Artinya sulit dia berkembang, maka dia harus diganti misalnya dengan polybag seperti ini. Ini adalah polybag bekas yang kita pernah pakai tapi bagus ya, karena kita harus pakai gitu selama kita bisa pakai. Nah, campurannya pertama ini ada sekam yang sudah saya diamkan sekitar 2 bulan. Nah, ini ada pupuk kandang. Pupuk kandang ini kami buat sendiri. Dalam pupuk kandang ini ada 80% kohe, kotoran kambing yang sudah difermentasi. Terus ada tetes tebu, ada daun daun bambu, dan ada juga kapur dolomit gitu. Jadi ini dari campur dan sedikit ada pasir. Nah, ini perbandingannya sebelum saya lakukan adalah ini. Biasanya saya pakai satu-satu ya. Satu. Nah, seperti ini. Kita gini sedikit. Aduk sedikit. Nah, ya. Seperti ini biar nyampur. Nanti yakin saya kalau sudah diganti ini polybag ya. Walaupun ini dipupuk, yang kecil gini juga sulit naiknya ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya, kita angkat kayak begini. Ini udah kuat, ini udah kuat kayak begini. Kita masukkan. Nih, kita masuk. Kita luruskan, kita baguskan, kita yakinkan di tengah-tengah. Ya, kita pelan-pelan masukkan ini yang sudah dicampur. Sekam dan pupuk kandang. Nah, ini caranya mudah sekali. Saya kira kalau ini dikasih pelajaran anak-anak SD di sekolah, ini juga bagus ya. Ini pakai bambu, saya dapat gini gitu, biar dia masuk ke pojok-pojok gitu ya. Kan? Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, kita jadi nih. Kurang di tengah dikit ya. Gak apa. Usahakan ini di tengah-tengah ya. Ini tutorial aja. Jika saya berharap satu saat saya bisa berkunjung ke sekolah-sekolah dasar sebenarnya, memberi tutorial tentang alpukat, sehingga anak-anak itu kedepannya punya bayangan yang jelas tentang sebuah pertanian avocado begitu. Jadi ini sangat membantu mereka di dalam mengembangkan nalar gitu. Jadi supaya mereka itu tidak berpikir dari SD nyari kerjaan, tetapi sudah berpikir menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk orang banyak, kan begitu ya. Saya 30 tahun di pariwisata. Saya memulai yang avocado ini pada saat Covid. Jadi syukur apapun yang kita tekuni pasti bisa, gitu ya. Yang penting ada niat. Saya aja dulu di hotel nggak ngerti bagaimana cara nyapu kan. Akhirnya saya sampai duduk saya di level eksekutif, direktur begitu. Tapi akhirnya jujur saja akhirnya kembali kita ke alam ya. Alam itu nggak bisa kita lupakan. Jadi kayak ini. Nah, ini udah selesai nih. Kita sampai berapa menit ya. Nah, cuman ini kurang di tengah aja tadi ya. Harusnya di sini gitu aja. Yang apa sih? Yang penting ini. Nah, ini buka plastiknya yang dulu bekas operasi. Buka. Jangan sampai dia menyumbat makanan yang datang nanti. Ini bahaya kalau karena bisa aja dia jadi yang di sini besar, yang di sini besar, di sini kecil, nanti takutnya patah. Nah, kayak gini. Jadi ini
udah ini akan menjadi nanti perkembangan sangat luar biasa karena media di bawahnya kita ganti dengan yang baru, dan juga size polybagnya kita ganti yang baru, yang size lebih besar 30 dan ini 40 ya. Nanti kita lihat deh lebih cepat ini atau lebih cepat ini ya. Jadi sahabat, saya Gede Suarse dan teman-teman saya yang ada di Jawa dimanapun berada, saya nggak ada jualan, saya ingin educate people ya, sehingga kedepannya mereka sadar bahwa pertanian itu adalah ujung tombaknya bangsa ini. Kasihan kita punya lahan yang super luas, tetapi kita lupa diapakan gitu. Baik petani milenial, petani muda, petani Nusantara dimanapun berada, saya nanti pelan-pelan ya, karena saya juga baru belajar, saya akan mencoba masuk mulai ke sekolah dasar ya, mungkin kelas 5, karena anak-anak kelas 5 sekarang pasti sudah bisa mengerjakan ini ya. Kita bukan menyuruh mereka mencari uang, tapi lebih poinnya mengedukit anak-anak kita ya, sehingga nanti mereka punya bayangan tentang sebuah pertanian ya. Karena negara-negara maju yang tidak kena resesi sekarang itu adalah negara yang pertaniannya kuat ya. Jangan takut ya. Israel aja yang negaranya super tandus bisa hijau. Aduh, negara-negara lain contoh. Saya sering baca-baca beberapa jurnal-jurnal tentang itu atau YouTube tentang itu. Baik sahabat, dimanapun berada, saya Gede Suarse, 0 HP saya, WA saya 081 338 979 888. Ayo kita diskusi, ayo kita kembangkan. Terima kasih, matur suksema, salam dari Bali.